itu adalah hamba-hamba yang dermawan. Karena itu Rasul SAW ketika ditanya, ya Rasul, tunjukkan kepada kami karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau menjawab, ar-ra'fu, belas kasih. Maka orang-orang dermawan itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Hamba-hamba yang belas kasih, hamba-hamba yang dermawan sangat dicintai oleh Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham lahir di Banjarmasin 8 Juni 1969. Tidak ada yang menyangka sosoknya yang begitu dikagumi umat pergi begitu cepat di usianya yang ke-49 tahun. Setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya. Arifin Ilham merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dan merupakan anak laki-laki satu-satunya. Tahun 1982, tepat saat kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji, saat itulah titik balik perubahan beliau. Rasa berdosa kepada kedua orang tuanya membuat hati Arifin Ilham menjadi tidak tenang. Di sanalah Arifin Ilham berubah menjadi sosoknya yang sekarang. Arifin Ilham pertama kali mengenali Islam di pesantren Darussalam Banjarmasin yang langsung dipimpin oleh sang kakek. Di sanalah beliau mengenali Kiai Haji Rafi Hamdan yang merupakan sosok ustadz kenamaan kota Banjarmasin dan mulai mengidolakan beliau. Ustadz Arifin Ilham juga menuntut ilmu di pesantren Darun Najah di Ulul Jami, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta pesantren Asy-Syafi'iyah. Tidak hanya belajar agama Islam, Ustadz Arifin Ilham juga memperdalam ilmunya dengan gemar belajar bahasa Inggris dan berpidato. Nama Ustadz Arifin Ilham mulai dikenal masyarakat saat beliau mulai mengisi ceramah di beberapa kesempatan. Bisa dikatakan, hal ini adalah kebetulan yang luar biasa, di mana dirinya kerap kali menggantikan Ustadz kenamaan yang terlambat atau tidak hadir. Tahun 1994, Arifin Ilham lulus dari Universitas Nasional sebagai sarjana ilmu hubungan internasional. Sambil menjadi dosen di Universitas Borobudur, Arifin semakin memantapkan dirinya sebagai dai. Arifin Ilham juga terkenal karena kecintaannya terhadap binatang. Namun naas, pada tahun 1997, Arifin Ilham tidak sengaja tergigit ular hingga kritis. Saat itulah beliau bermimpi memimpin ribuan jamaah zikir di sebuah masjid dengan menggunakan jubah putih. Di sanalah keyakinannya terhadap zikir kepada Allah semakin besar. Pada tahun 1999, beliau pindah ke Depok dan mulai memimpin zikir di Masjid Al-Amr Bit Taqwa di perumahan Mampang Indah 2, Depok. Pada awalnya, majelis zikir ini hanya dihadiri oleh 3 orang. Namun siapa sangka, jemaahnya terus bertambah. Bahkan pengajian zikir yang digelarnya selalu dipenuhi jemaah dengan pakaian serba putih. Sejak itu, tempat kegiatan Arifin Ilham dikenal sebagai Majelis Az-Zikra. Namanya pun semakin populer sebagai ustadz dengan suara khas dan lantunan lafaz zikir kepada Allah. Mulai tampil di acara-acara besar dan beberapa media televisi nasional, jemaahnya semakin banyak. Ia pun mengembangkan majelis zikirnya keluar daerah Depok. Pada 7 Juni 2009, majelis zikir secara resmi dipindahkan ke kawasan perumahan Bukit Az-Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Selamat jalan guru. Kami menyayangimu, namun Sang Khalik lebih mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dengan cahaya hati spesial mengenang daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sebelumnya kami mengingatkan kepada semua para pemirsa dimanapun berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri dari bepergian. Masya Allah, demikian tayangan tadi yang kita saksikan sama-sama.
kembali dan kembali mengingatkan kepada kita ada sosok seorang ulama yang begitu berakhlak, sosok ulama yang begitu santun, sosok ulama yang begitu menyejukkan hati kita, tidak ada lain adalah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah, baik pemirsa yang ada di studio semua ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah kembali memberikan kesempatan kita. Semoga puasa kita hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga dan menjadi sukacita kami Cahaya Hati Indonesia alhamdulillah hari ini akan mengupas lebih dalam di salah satu tempat di mana beliau berdakwah. Az-Zikra menjadi tempat dakwah almarhum. Hari ini kami kehadiran sosok guru-guru kami, sosok sahabat-sahabat beliau yang dekat dengan beliau. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Syukur dan yang kedua adalah Al-Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah, senang sekali Cahaya Hati hari ini bisa menghadirkan kedua guru kita yang insya Allah beliau akan berbagi kenangan dan kerinduan bersama kita semua tentang dan mengenai Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Terlebih saya akan bertanya dulu kepada guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Guru, dari tayangan tadi cuplikan saya sedikit melihat ke guru ada kesedihan yang mendalam yang guru rasakan, yang mungkin pemirsa pun di rumah melihat apa kesedihan yang saat ini guru rasakan begitu dalam. Boleh diceritakan guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Guru mulia kita Al-Habib Nabil Al-Musawa, mata'anallah bituli hayatihi. Amin ya Rabbal. Ustadz Abai. Siap. Saya mengenal sosok murabi tercinta Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mengenal kebaikannya sebelum berjumpa dengan sosoknya. Masya Allah. Dan sampai hari ini ketika sosok itu sudah tidak ada, kebaikan itu masih terus terpatri di hati saya. Allahu Akbar. Kami tinggal di Depok. Ketika beliau pindah, kami masih kuliah. Kemudian hanya mendengar ada sosok da'i muda, ganteng, berpenampilan menarik, bersahaja, dan sangat baik sama orang. Sudah terdengar, tapi belum berjumpa. Lalu pendengaran berikutnya adalah sebuah kesedihan. Beliau dipatok ular. Dan saya diperjumpakan oleh Allah justru setelah beliau dipatok ular. Setelah musibah itu ya? Setelah musibah itu datang. Kami Habib dapat jadwal khutbah Jumat di Masjid Al-Amru Bitaqwa di Depok yang menjadi cikal bakal Majelis Az-Zikra. Kami berkhutbah. Ternyata beliau hadir di situ. Masya Allah. Selesai khutbah dengan bahasa yang sangat akrab, familiar, seolah sudah kenal lama, padahal baru hari itu berjumpa. Baru ketemu hari itu, Guru. Ya, dan saya kira teman-teman sahabat jamaah Az-Zikra sangat mengenal beliau. Setiap berjumpa dengan orang merasa dekat. Masya Allah. Dan langsung membahasakan, mengabangkan dirinya. Allah. Abang. Dan sangat sopan kepada orang yang disapanya, antum, Ustadz, padahal siapalah saya. Masya Allah. Beliau langsung mengabangkan diri, kemudian minta nomor telepon, kemudian nanti kita berdakwah bersama. Baru kali pertama. Kesan itulah yang membuat saya tidak akan pernah melupakan beliau. Masya Allah. Ya. Guru, orang tua,
Bahkan kadang beliau menjadikan seperti memposisikan seperti sahabat. Kita bercanda. Ya. Dan kemudian setelah kami lulus kuliah, kami datang kepada beliau, kami sampaikan, Ustadz, terimalah saya sebagai murid Ustadz. Saya ingin belajar dari Ustadz. Apa yang beliau sampaikan? Begini saja, antum ikut abang. Apa yang antum lihat dan rasakan baik, silakan ikuti. Yang menurut antum tidak baik, jangan ikuti. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini kan keteladanan ya Habib. Keteladanan seorang yang sudah menyiapkan diri menjadi seorang murabbi. Beliau bukan ingin mengajarkan ilmu, tapi ingin mendidik. Nah, mendidik, dan waktu itu saya bersyukur kepada Allah. Di antara kawan-kawan yang lain, kawan-kawan sudah berumah tangga dan mereka sudah punya medan dakwah sendiri. Sementara kami belum berkeluarga waktu itu, akhirnya lebih punya banyak waktu bersama beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Juga hadir sahabat kita Kiai Musli Aziz, nah kami juga bersama dengan beliau. Masya Allah. Akhirnya kami terus hari demi hari Habib, bahkan sering dijemput ke rumah. Baik guru. Ya, beliau mendidik itu sekali lagi bukan formil dengan tulisan-tulisan, tapi ketauladanan hidup. Masya Allah. Contoh ya Habib. Iya, contoh nyata. Masya Allah. Dan sampai akhirnya kita diajak untuk memulai majelis adzikra di hari Ahad pagi. Dan ini juga menjadi catatan. Sejak kami ikut beliau pada waktu itu dan menggelar pertama kali zikir akbar hari Ahad. Hari Ahad pertama setiap bulan, kami mencatat sampai akhir hayat beliau hanya 2 kali beliau meninggalkan majelis. Allahu Akbar. Bayangkan dari tahun 99 sampai 2019. Alhamdulillah. Hanya 2 kali. Pertama di Depok di bulan September tahun 2005. Karena ada sesuatu yang sangat penting dan beliau memberikan amanah kepada kami. Antum gantikan. Dan saya ingat betul karena hari itu juga hari pernikahan saya. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Kita ke Habib dulu sedikit guru, luar biasa. Menarik sekali dan tahan dulu sebentar guru. Habib, boleh bagaimana sosok almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham di mata Habib? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Izin Ustaz Syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi saya bersahabat dengan Allah yarham Ustadzuna Arifin Ilham rahimahullah taala anhu. Itu mungkin sejak beliau belum menikah ya waktu itu. Saya ingat saya ada perjalanan dakwah ke Kalimantan Selatan waktu itu. Baik Habib. Ya, sekitar tahun 97, beliau nikah itu 98 kalau tidak salah. Waktu itu beliau masih semangat-semangatnya, ya masih sangat muda. Kemudian kami ketemu di Kalimantan Selatan karena beliau orang Kalsel, sementara saya dakwah di Kalsel. Ya. Saya dakwah sampai ke hulu sungai, waktu itu masih belum terkenal seperti sekarang ngisi di televisi. Saya dakwahnya naik ke Tinting, ya sampai ke pedalaman Kalimantan, ya ketemu buaya, ketemu segala macam zaman itu. Kemudian setelah itu ketemu lagi setelah sekian lama, waktu itu saya sudah menjabat, kebetulan diamanahi anggota DPR, ya. Saya berkopiah putih seperti ini di DPR RI dari 560 orang anggota Dewan. Dan saya ingat beliau pesan sama saya waktu itu. Apa Habib pesan Habib? Beliau sampaikan gini, tadi benar kata Ustadz Abdul Syukur ya bahwa Ustadzuna Arifin Ilham rahimahullah ta'ala itu sangat amat tawadu. Allahu Akbar. Beliau kalau bicara dengan saya selalu membahasakan diri Arifin, menyampaikan kepada beliau Ustadz Kabir. Masya Allah. Terus dia menyapa saya itu kalau orang lain ya Habib,
ya atau ya Habibana, beliau lain sendiri itu. Seumur hidup saya disapa begitu. Seperti apa Habib? Ya Penyapaan beliau. Habiballah. Kan? Allahu Akbar. Padahal ya Habiballah itu belum tentu kita Habiballah. Jadi Ustaz syukur sama yang lain ini yang Habiballah sementara kita belum tentu. Jadi Masya Allah. ya Habiballah, Arifin pesan satu hal sama Habiballah. Iya gimana Ustadzuna, saya bilang. Kan dulu kita sama-sama dakwah ke pedalaman, kemana-mana. Iya, setelah Habiballah jadi anggota DPR, mohon jangan berubah itu. Masya Allah. Istiqomah di jalan Allah. Ya Allah, saya bilang doakan Ustadzuna, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Saya bilang saya bisa melanjutkan itu. Iya, Habiballah ngomong-ngomong pakai peci ini terus menerus. Iya, saya istiqomah begini. Kenapa? Tanya beliau begitu. Saya bilang di tengah situasi orang-orang mungkin ya di DPR yang banyak macam-macam. Ada yang soleh, ada yang juga tidak soleh. Dengan peci ini saya berharap, saya bilang, kalaupun saya tergoda dengan macam-macam, setidaknya saya malu dengan peci ini. Masya Allah. Allah. Terus kata beliau, Masya Allah, istiqomah Habiballah. Dengan itu. Nah, teruslah persahabatan kami. Waktu itu adik saya Habib Muntir masih hidup. Ya, dan juga bersahabat baik sama Ustadzuna Arifin. Bahkan pernah satu majelis makan bareng, ya, makan rendang bareng. Ya. Sampai kemudian Habib Muntir meninggal umur 40 tahun, Ustadzuna Arifin 49 tahun. Masya Allah. Dan satu hal Ustadz, saya beda usia 2 tahun sama beliau. Jadi saya 67, beliau 69. Beliau lulus kuliah 94, saya 92. 2 tahun lagi bedanya. Beliau nikah itu tahun 98, saya 96. 2 tahun lagi bedanya. Masya Allah, luar Tapi biasa. ternyata beliau 49 sudah meninggal, saya sekarang 55 tahun masih dipercaya sama Allah karena banyak maksiat saya belum dipanggil. Masya Allah, terima kasih Habib, luar biasa. Sama-sama. Banyak kenangan yang Habib berikan buat kita semua. Terakhir Ki Haji Abdul Syukur, apa pesan beliau saat terakhir Ki Abdul Syukur bertemu dengan beliau? Singkat saja Guru. Salah satu yang harus dilanjutkan majelis ini, beliau amanah kepada kami Bagaimana amanah? untuk melanjutkan harokah majelis adzikra. Masya Allah. Kemudian ada masjid yang belum selesai disempurnakan Habib di Gunung Sindur. Beliau pesan masjidnya selesaikan. Dan ini amanah beliau. Amanah beliau. Lalu bagaimana dengan amanah ini yang diberikan kepada Ki Abdul Syukur? Ya, ada ya pernah beliau tulis di Facebook, tentu bukan kami sendiri ya, semua ini adalah jamaah juga murid-murid beliau. Ya tentu bersama-sama kita jaga majelis ini dan sampai sekarang insya Allah terus kita jaga majelis ini. Dan kita terus pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah, dan kita juga mengajak kepada masyarakat, karena ini juga amanah beliau, amanah untuk kita, selesaikan pembangunan Masjid Gunung Sindur. Dan juga ada pesantren di sana. Dan ada kalimat yang saya tidak akan pernah lupa Habib. Tapi saya waktu itu tidak berani foto. Masya Allah. Saya tidak berani ambil foto. Apa Hanya itu Guru? saya berdua dengan beliau di ruangan di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Iya Guru. Tidak ada orang dan ini buat saya. Apa Kalimat Guru pesan? yang saya tidak akan pernah lupa. Dan saat itu beliau sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Hanya lewat tulisan. Abang sudah mendoakan khusus untuk antum. Allahu Akbar. Ya, kalimat ini buat saya adalah kemuliaan. Saya merasa tersanjung, guru saya, murabbi saya mendoakan khusus buat saya. Itu tulisan langsung beliau. yang Tulisan langsung beliau. Masya Allah. Dan kami tidak berani ambil gambar. Allahu Hanya Akbar. artinya dari bahasa itu adalah ada bahasa, Apa itu isyarat Guru? ya tentu amanah. Dan amanah ini ya kami merasa bukan hanya kami, semua kita bersama-sama ya. Bersama-sama untuk melanjutkan harokat dakwah beliau. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah, Allah beri kemampuan. Padahal jauh kita dari beliau, tidak mungkin. Kami tidak setara dengan beliau, jauh dari akhlak beliau, jauh dari ilmu beliau. Tapi insya Allah belajar dan insya Allah mohon bimbingan dari Habib. Dan semua dari para ulama habaib kita. Begitu.
Baik guru, terima kasih banyak, Masya Allah, begitu luar biasa, banyak sekali kebaikan, banyak sekali kenangan, banyak sekali keteladanan yang guru kita Kiai Haji Arifin memberikan contoh kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan tadi yang telah disampaikan oleh guru kita berdua ini menambah kerinduan kita kepada beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Spesial mengenang Kiai Haji Arifin. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Pemirsa yang ada di rumah dan di studio semua, hari ini betul-betul menjadi sebuah kebahagiaan buat kita. Ternyata yang hadir, yang ada di studio ini adalah santri-santri daripada Kiai Haji Arifin Ilham. Begitupun banyak sahabat-sahabat dekat daripada Kiai Haji Arifin Ilham. Begitupun banyak jamaah yang sangat mencintai Kiai Haji Arifin Ilham, terkhusus Cahaya Hati dengan bangga alhamdulillah hari ini kedatangan seorang yang begitu mengkhawatirkan keadaan Kiai Haji Arifin Ilham semasa hidupnya. Seseorang yang dia rela darahnya, keringatnya, doanya yang selalu mengalir. Karena adanya sosok beliau yang saat ini kita cintai, yang bernama Kiai Haji Arifin Ilham, tidak terlepas dari seorang yang tidak pernah henti mendoakan, menyayangi, tersenyum, bahkan mungkin menangis untuk anak tercinta. Maka alhamdulillah Cahaya Hati bisa menghadirkan sosok ibu kandung dari Kiai Haji Arifin Ilham. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Umi wabarakatuh. sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Di Cahaya Hati Spesial ini Umi bisa hadir tengah-tengah kita semua. Dan mudah-mudahan bisa membagi ilmu, membagi kenangan. Dan juga membagi bagaimana ibu membesarkan seorang yang begitu dicintai banyak umat. Amin. Umi, bagaimana sosok Kiai Haji Arifin Ilham di mata seorang ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin dari hamil, Ini boleh lebih dekat. dari hamil udah dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid. Dari hamil dibawa ke masjid Masya Allah. sampai lahir bawa lagi ke masjid. Mm-mm. Terus dia dari umur sekitar 3 tahun, mah doain aku mau jadi ustadz aja. Allahu Akbar. Amin kata. Bagaimana perasaan Umi saat? Haru, sedih, bahagia. Mm.
bahagia banget punya anak. Dia sangat cinta, sangat sayang sama saudara, sama adiknya, sama orang tua lebih lagi. Seperti apa kasih sayang Yumi? Nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah. Masya Allah. Arifin baik banget, rendah hati, sangat ini sama teman-temannya, sangat Kalau lagi ngobrol sama Umi seperti apa Kiai Haji Arifin? Arifin kalau ngobrol tuh dengerin apa yang dikatain saya, Ya Mi. kan bapaknya sibuk, Mm-mm. nggak bisa iniin anak terlalu ini, kerjanya kan disiplin banget. Jadi tergantung mama yang kemana-mana ngurusin. Dia waktu sekolah SD itu memang udah mau kepingin masuk pesantren. SD pengen pesantren. Ya, tapi mama nggak mau pisah. Ya Mi. Mintanya pesantren yang pakai dasi. Yang pakai dasi. Nggak mau pakai sarung katanya. Kalau di Banjarmasin kan pakai sarung. Pakai sarung. Tapi ini pesantren pengen pakai dasi. Pakai dasi, cariin yang di luar Banjarmasin. Akhirnya Allah. ke Jakarta. Pesantren Darun Najah, Ciledug, Ulu Jami. Umi dukung waktu itu. Iya, mama yang ngantar Masya Allah. sama adiknya. Masuk pesantren, kelas 2 aliyah. Ada masalah di situ karena dia berantem sama teman. Pindah ke Asafiyah, Bali Matraman, Tebet sampai selesai. Benar Masya Allah. Seperti apa berarti kalau beliau dengan pergaulannya Umi? Yang Umi Oh pergaulannya Masya Allah. Itu kalau pulang sekolah dia udah makan, Ya Mi. minta bungkusin Minta buat bungkusin. teman-teman. Teman-temanku kasihan katanya belum makan. Allah. Tiap hari itu. Oh Tiap jadi hari. bukan cuma buat Kiai Haji Arifin tapi Bukan. buat temannya juga. Jadi masaknya mamanya harus banyak. Allahu Akbar. Masya Allah luar biasa. Begitu luar biasa Umi. Terus ketika saat Kiai Haji Arifin ini dicintai banyak umat. Di mana-mana umat kenal dengan Kiai Haji Arifin Ilham. Apa nasihat Umi saat itu buat Kiai Haji Arifin Ilham? Mama bilang pokoknya jangan sombong, harus rendah hati, sayangi semua umat. Masya Allah ini pesan Umi ke Ya. Dia kalau mama marah, semua Ustaz Arifin, ya Allah ya Rabbi beruntung, bertuah, alim, kaya. Dia senang banget kalau dimarahin. Oh. Berarti ketika Umi marah, marahnya bagus gitu Ya. doanya. Allahu Akbar. Jadi diamin-aminin aja sama almarhum akhirnya. Malah Masya dicium-cium mamahnya, dicium-cium kesenangan. Masya Allah. Kalau dimarahin. Ada kenangan yang sebelum almarhum berpulang. Terakhir mama ketemu lalu kenangan yang paling mama gak bisa lupain seperti apa? Tidur di pangkuan mama. Waktu sakit, tidur aku terakhir mah, aku mau tidur di pangkuan mama. Jadi sampai setengah jam ada kali ya tidur di pangkuan tuh. Meneteslah air mata mama, bangun dia. Mama aku nangis katanya, Apa yang satu mama pikirkan? takut kehilangan. Kehilangan apa mak? Kehilangan Arifin yang sangat mama sayangi kan. Soalnya punya anak laki-laki cuma satu, Oh cuma satu mak? perempuan 4. Masya Allah. Maaf mak sebentar. Adakah saat itu mama punya firasat? Memang Arifin dari umur kelas 6 SD itu udah ada kanker di badannya tapi nggak aktif. Innalillahi. Di bawah telinga sini nih. Udah dibilangin jangan dibuang. Jangan dibuang sayang. Terus ngelihat temennya di rumah sakit pulang ceramah. Itu dioperasi, datangnya udah dibuang. Masya Allah. Doain mama marah kan. Dia mau kata mama, ya Allah nak kenapa jadi dibuang. Kenapa? Ya semua sudah takdir Arifin, nanti kalau Arifin ngapain katanya. Saat Kiai Haji Arifin tiduran di pangkuan mama, ada nggak yang beliau omongin ke mama? Ada. Apa itu? Mama harus bahagia kalau Arifin gak ada. Nanti kita Allahu ketemu di sorga mah. Allahu Akbar. Itu Mama harus senang. Jangan sedih terus katanya. Itu aja pesan dia. Masya Allah. Peluk mama, cium mama. Baik. Itu yang sampai sekarang tuh nggak bisa hilang berkesan di sini. Sampai sekarang mama. Ya. Kalau Arifin hari ini ada, apa yang mama mau sampaikan? Nah, mama ini minta tunggu aja deh di sorga. Allahu Akbar. Amin. Amalan Arifin, doa-doa Arifin, amalan dia harus dikerjakan mah.
Masya. Sedekah, mama jangan lupa. Ini alhamdulillah sampai sekarang mama jalankan dengan baik. Amin. Waktu sebelum meninggal, sebulan sebelum meninggal minta bangunin masjid. Minta bangunin masjid. Ngasih uang ke mama 3 miliar. Masya Allah. Di kampung, uang di kampung orang tua. Sekarang udah selesai. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang udah selesai. Udah, Masya tinggal Allah. bikin pagar sama toilet. Terakhir, Mak, apakah menurut Mama Kiai Haji Arifin Ilham ini menjadi anak yang sangat membanggakan buat Mama? Sangat membanggakan. Sangat banget. Haru sebagai Mama Arifin, baik banget. Boleh Mama doakan sekarang biar semua jamaah bisa mengaminkan untuk Kiai Haji Arifin Ilham. Ya Allah, ya Rabbi, bahagiakan anakku di dalam sorga. Amin. Kumpulkan kami semua jemaah yang sangat Mama sayangi. Mudah-mudahan semua dipanggil sama Ustadz Arifin. Ya Allah, bahagiakan dia ya Allah. Amar juga. Amin. Semua keluarga Ajikro. Amin. Semua umat Islam seluruh dunia. Ya Allah, ya Rabbi. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Mama, adakah terbersit di hati Mama rasa senang? Ternyata Allah menghadirkan sosok Kiai Haji Arifin Ilham yang begitu luar biasa. Mama Arifin tuh banyak Mama berjuang banget. Dia kalau masuk sekolah pesantren tuh waktu itu Mama nggak boleh pulang 2 bulan nungguin. Mama jangan pulang, 2 temenin bulan. aku. 2 bulan. Masya Allah. Mama jangan pulang. Tungguin aku sampai 2 bulan di sini ya. Iya, Mama tungguin tuh di Jakarta. Jadi suami dirantangin makan. Masya Allah. Mama nggak apa-apa deh jagain Arifin, berjuang buat Arifin. Makanya dia sampai sekarang tuh waktu dia masih ada ya. Baik, Mak. Mau pergi jam berapapun dia pamit cium Mama dulu baru pergi. Pasti ke Mama dulu. Pasti ke Mama dulu. Datang ke Mama dulu. Walaupun dakwah kemana-mana pasti. Iya dakwah kemana-mana. Soalnya kalau di rumah Mama siapin buat capek kan. Masya. Kesenangan dia ke Mama terus. Apa kesenangannya, Ma? Kesenangan dia makan ayam goreng. Makan ayam goreng. Sama pisang goreng bikinan Mama sendiri. Pernah nggak waktu Mama bikin makanan itu inget sama Kiai Haji Arifin? Kenapa? Waktu pas Mama bikin makanan, bikin pisang goreng, terus inget sama almarhum. Oh ingat banget ada videonya. Allahu Akbar. Divideoin. Sama Arifin sampai sekarang masih ada. Sampai ada. Ada. Kalau Mama lagi kangen, Mama lihat videonya. Masya Allah. Ini bukan pisang goreng biasa sih. Ini tangan Mama sendiri itu yang keberkahan buat aku katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sampai sekarang masih ada. Baik, cukup Mama, terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi, saya kembali ke Kiai Abdul Syukur. Guru, Mama begitu banyak memberikan banyak kenangan. Sampai kita tidak terasa berderai air mata kita. Boleh ditambahkan Guru, kenangan apa yang mungkin sampai saat ini nggak bisa dilupain oleh Kiai Haji Abdul Syukur bersama beliau? Ya, saya itu nggak bisa berenang. Dipaksa berenang. Dipaksa berenang karena kita hari Selasa pagi-pagi itu ada di daerah Sawangan. Ya, Habibullah. Sekarang saya memanggil beliau Habibullah. Ya, karena guru saya memanggil beliau Habibullah, saya harus begitu juga. Mama Haja Nur Hayati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita berenang, saya nggak bisa berenang, dipaksa di daerah Sawangan. Sawangan. Haruslah berenang. Wah, padahal sudah megap-megap kita ya. Tapi karena di hadapan guru terpaksa. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa sampai ujung juga dalam hati. Mudah-mudahan nggak disuruh balik lagi. Tapi ada yang menarik ketika berenang itu kita dibiasakan membaca Al-Asma'ul Husna. Masya Allah. Jadi ini yang berbeda. Masuk ke dalam air, tenggelam di dalam itu, di tangan kita berpegangan, di dalam kita baca Al-Asma'ul Husna sampai selesai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar. Dan terus semuanya sampai akhir. Ya Sobur, dan kita di dalam air. Kata beliau itu untuk latihan.
Ya, alhamdulillah waktu itu lulus. Masya Allah. Tapi kalau diajak ke kolam renang lagi mikir-mikir. Ya, tapi begitu beliau. Benar. Sudah tahu kita ini tidak bisa beliau ajarkan. Sabar sekali beliau. Ya, jadi masuk ke kolam renang. Dan menarik, kalau kita datang berenang itu di pagi hari mah. Pagi yang belum ada orang. Jadi selesai sholat subuh, kita sarapan, langsung ke kolam renang, minta izin sama penjaganya dan kita bayar memang. Benar. Kemudian kita berenang sebelum anak-anak kecil datang. Kan kadang ada anak-anak sekolah itu ada pelajaran berenang Habib. Datang kemudian mereka datang. Kata beliau kalau anak-anak sudah datang cepat kita bangun. Keluar dari kolam. Kenapa? Mereka pipis di kolam renang. Baik Guru. Masya Allah. Guru, yang ketiga pertanyaan Kiai Haji Syukur. Saat membersamai beliau sepanjang masa, Masya Allah, mungkin adakah beliau pernah memperlihatkan rasa sakitnya di depan Kiai Haji Abdul Syukur? Iya, ini perlu dicatat oleh kita semuanya. Ya, pertama, ketika kami belum bisa setir mobil, beliau selalu yang mengajak kami, ada bertiga. Pak Fauzan namanya, sudah almarhum, Pak Ustadz Huda, kemudian kami dan beliau. Beliaulah yang setir mobil. Karena kami semuanya tidak ada yang bisa bawa mobil. Oh iya. Nah itu di perjalanan, kadang-kadang beliau bilang kita berhenti dulu ya. Dan beliau ada tarik napas sebentar. Apa yang beliau sampaikan? Ini terasa racun sedang menjalar di tubuh. Masya Allah. Akibat dipatok ular tadi, ternyata itu racunnya tidak bisa dibuang bersih sama sekali. Masih ada dan beliau sampaikan, antum tahu gimana rasanya? Rasanya adalah seperti sedang ditusuk-tusuk jarum. Masya Allah. Kita nggak bisa apa-apa karena adanya di tubuh beliau. Kita hanya, ya Allah, hanya mendoakan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sakit di RSCM, awal kali masuk ke RSCM dengan batuk yang sudah parah, awal di bulan Januari itu menjelang wafatnya beliau, kemudian kami salaman sama beliau, menjenguk, kepala kami ditaruh di dada beliau. Beliau sampaikan apa? Abang gak sakit. Allahu Akbar. Padahal kita tahu beliau sedang menahan rasa sakit. Masya Allah. Beliau bilang, abang gak sakit. Ada kalimat yang luar biasa. Dan disitulah kami merasakan kesedihan. Karena nampaknya itu isyarat ya Habibullah. Allah. Isyarat apa? Beliau katakan, la ara syai'an illa rabbal alamin. Allahumma sallam. La ara syai'an illa rabbal alamin. Abang udah gak lihat apa-apa kecuali Allah. Allahumma sallam. Yang terlihat adalah gerak Allah. Itu beliau sampaikan. Jadi kepala kami dan beliau sampaikan, kepala kami ditaruh di dada beliau. Kata beliau apa? Ada gemuruh zikir di dada abang. Allah, 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 Allah. Dan itu bukan suara abang kata beliau. Itu ada gemuruh zikir di dada abang. Terima kasih Guru, luar biasa Masya Allah. Habib, boleh izin sedikit lagi bercerita Habib. Kapan terakhir Habib berjumpa dengan almarhum? Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Umi dan juga Ustadz Abdul Syukur. Kalau dikatakan kapan terakhir saya jumpa ketika beliau sudah kondisinya berat dan suaranya sudah tidak ada waktu itu. Kalau tidak salah sedang dirawat di rumah sakit, waktu itu banyak orang berkumpul. Kemudian dan semua nunggu mau masuk, gak diizinkan gitu ya. Ketika kemudian saya hadir terus dari dalam mungkin minta izin, terus Habib Nabil suruh masuk katanya. Jadi saya yang ketemu sama beliau, waktu itu divideokan oleh Ananda Alvin. Masih ada videonya, beliau dalam keadaan sakit, saya peluk, ya saya ini kan. Tapi ada dua hal yang saya mungkin kenang-kenangan tentang beliau ini yang ingin saya share. Yang pertama, di kalangan ulama itu biasanya jaim ya Ustaz. Siap Guru. Jadi saling jaim. Jaga-jaga gitu ya. Jaga inilah gitu. Tapi beliau itu nggak pernah jaim sama sekali ya dengan saya itu. Kali waktu pas saya datang ke sini masih ada ayunannya sampai sekarang. Masya Allah. Saya disuruh duduk di ayunan itu, beliau di sebelahnya.
ini nanti kita di surga seperti ini Habiballah. Masya Allah, Allah Akbar. Amin, amin, saya bilang amin. Nah itu yang pertama. Yang kedua ketika beliau sudah di Penang itu, di Malaysia, waktu itu sakit itu sudah semakin berat, kalau di telepon itu suaranya enggak ada, beliau ngirim foto. Nah, itu foto itu sampai sekarang saya simpan, WhatsApp-nya pun masih saya simpan. Di foto itu dia tulis begini, waktu itu fotonya saya, Siap, Habib. Ustadz Kiai Arifin di tengah, Allah yarham, ya rahimahullah. Saya di belakang, guru kami, guru saya, gurunya Habib Muntir, Habib Umar bin Hafidh di depan. Habib Umar bin Hafidh itu memegang dadanya Kiai Arifin. Allah Akbar. Gini kan. Saya megang dari belakang, dua-duanya pakai tangan kanan. Terus beliau kasih komen di situ. Alhamdulillah dipegang oleh dua Habib. Dari depan Habib Umar, dari belakang Habib Nabil gitu. Masya Allah. Walaupun beliau sakit itu artinya, walaupun saya sedih gitu lihat ini karena tahu dia sakit, cuma saya jadi senyum gitu. Kenapa? Karena foto itu dia kirim dan sampai sekarang masih saya simpan. Itu kenangan terakhir sama beliau. Terima kasih Habib, begitu luar biasa, Sama-sama. subhanallah. Makin banyak sekali kenangan yang kita tidak pernah tahu. Dan hari ini kita bisa mengambil hikmah baik dari Umi, baik dari Kiai Haji Abdul Syukur, baik dari Habib. Yang mudah-mudahan ini bisa menambah kecintaan kita kepada beliau. Dan makin terasa bahwa beliau masih ada di sekitar kita. Mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmat Allah. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari Al-Habibana Nabil Al-Musawa. Tetap jangan kemana-mana. Di Cahaya Hati Mengenang spesial Kiai Haji Arifin Ilham. Tanda di antara tanda seorang hamba dirahmati oleh Allah. Pertama, diberi kesempatan bertobat. Padahal dia telah bergelimang dalam maksiat. Yang kedua, hubul istighfar. Hobinya minta ampun pada Allah. Yang ketiga, hubul ibadah. Sangat menikmati ibadah. Sunnah, apalagi wajib. Yang keempat, akhlaknya semakin baik. Yang kelima, semangatnya pada amal saleh. Tampak sunnah-sunnah Nabi pada dirinya. Yang keenam, subhanallah, rendah hati, belas kasih, penyayang, istiqamah. Yang keenam, senang berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang saleh, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, selalu berjamaah di masjid, dan sangat mencintai ulama, habaib yang istiqamah. Dan yang paling menarik, paling tampak pada dirinya, sibuk asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tadi sama-sama kita telah menyaksikan tayangan tanda-tanda orang yang dirahmati oleh Allah. Lebih luasnya seperti apa? Kita dengarkan tausiah dari guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Adzikra dan juga para pemirsa Cahaya Hati iNews ya dimanapun berada ya pada hari ini. Tadi dikatakan tanda-tanda orang yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, anak-anakku sekalian, saudara sekalian, ibu-ibu sekalian yang seluruhnya dirahmati Allah. Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang Allah sebutkan sebagai ulama akhirat. Ulama yang betul-betul ulama. Gitu ya. Allah sebutkan di dalam Quran di surah Al-Fatir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama adatul hasar. Ya, artinya apa? Hanyalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakhshallah, yang paling takut kepada Allah. Min ibadihi, di antara seluruh hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama, yaitu para ulama.
Hadirin wal hadirat, apa yang bisa kita ambil ilmu dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan ciri ulama akhirat itu adalah mereka ulama yang berilmu tapi takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melihat bagaimana guru kita Ustadzuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham rahimahullah ta'ala anhu, beliau merupakan orang yang dicirikan dengan ayat itu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Beliau adalah orang yang sangat takut sama Allah. Kalau kita lihat berapa kali beliau mimpin dzikir, ya, dan hampir setiap dzikir itu, bahkan mungkin di setiap dzikir itu beliau nangis kepada Allah. Padahal beliau adalah seorang ulama, beliau juga seorang ahli dzikir, beliau juga adalah seorang yang ngajak banyak orang, ngasih sedekah pada banyak orang, menyelamatkan banyak orang, ngurusin banyak orang, sampai sekian banyak majelisnya. Itu semua adalah hasil daripada dakwah beliau. Tapi walaupun seperti itu beliau tetap takut sama Allah. Kita lihat dalam berbagai kesempatan beliau ceramah selalu nangis. Kalau mimpin dzikir selalu nangis. Padahal kalau orang-orang lain mungkin yang bukan para ulama akhirat, itu kalau sekali dua kali mimpin dzikir dia masih bisa nangis. Berikutnya hilang nangisnya, ya, karena sudah biasa, gitu ya. Apalagi orang-orang yang dia bahkan sampai menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Banyak orang seperti itu. Orang yang nggak tahu ngelabelin ulama. Padahal mereka bukan ulama sama sekali. Nah, Ustadzuna Arifin Ilham ini merupakan orang yang memiliki ciri seperti itu. Yakhsyallah. Beliau itu sangat takut sama Allah. Kalau bangun selalu sebelum subuh. Pahalanya udah banyak. Amalnya sudah banyak. Dakwahnya juga banyak. Orang menyaksikan. Tapi kesendirian beliau sama Allah itu enggak tertandingi. Kalau misalnya kita lihat di majelis ini bahkan sampai ada ruang khusus khalwatnya beliau. Ya, yang sekarang anaknya yang khalwat di situ. Ya, Azka sebelumnya beliau. Artinya apa? Cintanya sama masjid, cintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita boleh punya ilmu sedikit. Kita boleh enggak banyak tahu tentang urusan-urusan agama, fikih misalnya. Tapi takut kita sama Allah itu harus kita jaga. Ya. Karena bagaimanapun banyaknya amal kita, enggak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Artinya apa? Akhlaknya mirip Rasul. Ya. Para nabi itu gimana? Para nabi itu takut sama Allah. Para nabi itu banyak ibadah sama Allah, banyak zikir sama Allah. Nah, para ulama pun juga seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya juga ingin menyampaikan, seringkali mungkin ada orang yang nanya, ini kita ngadakan acara seperti ini memperingati ya ulama yang sudah wafat. Itu dalilnya mana? Banyak yang nanya seperti itu. Hadirin wal hadirat, Quran itu kalau kita lihat, kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan mereka semua wahai Muhammad, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah katakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka, Rasul, para aulia, para salihin, para muqarrabin yang ada di dalam Quran, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Ibrah, pelajaran untuk siapa? Untuk orang yang berakal. Lainnya daripada itu, kalau kita lihat di dalam Quran, Quran itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, itu kata para ulama, sepertiganya isinya tentang kisah. Saya ulangi, sepertiga dari Quran itu isinya kisah-kisah. Ya, bahkan sampai ada surat khusus namanya surat Al-Qasas tentang kisah-kisah. Maka kalau dikatakan, kenapa kita memperingati
Kiai Haji Arifin Ilham? Kenapa memperingati meninggalnya Habib Mundir? Kenapa memperingati ulama-ulama sudah meninggal? Itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat nama-nama surah di dalam Quran, ya. Itu juga nama para nabi, para ulama, para aulia, para salihin. Surah yang ke-10, surah apa? Ada yang tahu? Surah Yunus. Siapa Yunus itu? Nabinya Allah. Kenapa dikasih nama surah Yunus? Menjelaskan tentang kisah beliau. Ya. Surah yang ke-11, surah apa? Surah Hud. Siapa Hud itu? Nabinya Allah. Kenapa disebutkan sebagai nama surah? Supaya kita ngambil pelajaran. Ya. Surah ke-14, surah apa? Ibrahim. Siapa Ibrahim? Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabinya Allah. Ada punya kisahnya sendiri. Ya. Surah ke-21, surah Al-Anbiya. Surah ke-47, surah Muhammad. Surah ke-72, surah Nuh. Dan seterusnya. Ayat-ayat surah-surah dalam Quran itu bicara tentang orang-orang yang saleh. Mungkin ada yang nanya, Bib, itu kan tadi kan tentang Nabi. Ada enggak di dalam Quran surah-surah yang bicara tentang ulama yang saleh? Ada banyak. Surah yang ketiga surah apa, Bu? Ali Imran. Siapa Ali Imran, Bapak-bapak? Nabi bukan? Bukan Nabi. Itu tentang keluarga Imran. Siapa keluarga Imran? Yang disebutkan di situ bukan tentang Imrannya. Tapi tentang siapa, Bu? Istrinya Imran. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang? Wa idh qalat imra'atu Imran. Dan ingatlah ketika istrinya Imran berkata, apa kata dia? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, ya Allah, saya bernazar ini bayi yang di dalam perut saya ini, ya, supaya jadi nanti orang yang soleh, dekat sama engkau ya Allah. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah doa saya ini. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu kemudian ketika lahir ternyata anaknya adalah perempuan. Apa kata istri Imran? Kata istri Imran, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, ini ternyata anak saya perempuan. Lihat tuh diskusinya sampai Allah jelaskan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu yang dilahirkannya laki apa perempuan. Dan beda laki dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, ya, dan saya beri nama dia Maryam ya Allah. Siapa Maryam? Ibunda dari Nabi Isa. Kemudian jadi apa? Jadi seorang wanita soleh lain. Ya, kemudian akhirnya diberi nama surah Maryam. Punya anak siapa? Isa alaihissalam dan seterusnya. Jadi hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan bahwa hendaknya kita istiqomah di jalan Allah. Maka insya Allah akhir hidup kita akan mengikuti para nabi, para ulama, para anbiya, para salihin, para aulia. Seperti Kiai Haji Arifin Ilham dan para ulama-ulama lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu tabarakallah. Begitu luar biasa pemaparan dari guru kita Al Habib Nabil Al Musawwa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, dan mudah-mudahan itu menjadi pertanda kita juga bisa mengikuti orang-orang soleh. Setelah ini kita akan lanjut pada segmen selanjutnya. Tetap jangan kemana-mana. Di Cahaya Hati spesial mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Di segmen sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan keluarga, para guru, orang-orang yang terdekat, dan hari ini kita kehadiran orang-orang yang selama ini membersamai daripada guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Hadir di tengah kita diantaranya adalah Al-Ustadz Muslih Aziz dan yang kedua Bang Kris. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya guru ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Puasa guru. Kalau malam enggak. Baik guru, terima kasih banyak sudah hadir di Cahaya Hati Indonesia. Saya bertanya dulu ke Bang Kris. Bang Kris, awal pertama mengenal beliau kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zat. Alhamdulillah tahun 2007 ya. 2007 beliau tetangga kampung, cuman kita nggak kenal dan suka ada zikir tuh penuh. Kris kan bulu tangkis, kadang Kris bilang ini zolim bener sih menghalangi orang mau bulu tangkis zikir pakaian putih-putih kan, tapi menghalangi jalan. Saat itu punya ini ya, punya perspektif yang beda. Iya, ini siapa sih ustadznya sih, gitu kan? Kok ngalangin orang yang mau main bulu tangkis di jalanan kan macet. Nggak bener nih katanya ngamalin dakwah kok begini sih. Kita merasa terhalangi gitu kan. Gitu ya. Betul. Terus dilalahnya subhanallah mimpi. Kata iya mimpi. Malam. Maksudnya mimpi sama Ustadz? Sama Ustadz padahal belum pernah ketemu. Masya Allah. Belum pernah. Siapapun belum pernah. Waktu itu nggak ketemu tuh? Nggak ketemu sama Ustadz. Masya Allah. Dan mimpi itu kan malam-malam di hutan malam gelap. Tiba-tiba Ustadz datang begini. Jadi loh pakaian putih-putih. Bilang ini siapa gitu kan. Diangkat saya sama Ustadz tuh di tengah hutan tuh diangkat. Diajak yang pertama. Terus mimpi lagi. Yang keduanya saya dampingin beliau. Di belakang ada kali gitu kan. Jalan Ustadz kayak seperti jalan air. Di atas air. Cuman saya lihat enggak ternyata bilang. Kata Ustadz awas ini ada pohon, teratai gitulah, jangan dipetik. Ini makhluk Allah. Udah gitu. Nah, singkat cerita, badminton nih ketemu dengan beliau. Ternyata loh, ini ada yang dimimpi. Nah, ketemu dengan beliau, terus bilang,
Ustaz boleh nggak saya pengen bertobat? Bilang dipegang lah dada nih, dada dipegang. Ya udah abang ikut zikir, nggak pernah zikir Ustaz. Udah nanti ikut ya katanya. Nah terus pas lihat di TV di Istiqlal lah, wah gitu loh, ini sedih gitu kita kan. Akhirnya subhanallah saya mendawamkan kan kata beliau 7 sunnah itu. Abang apa dulu katanya, saya tahajud, oh hebat tuh katanya, orang-orang belum bisa katanya. Ya saya nyoba nih Ustaz. Nyoba ternyata ya saya istiqomah lah katanya, kalau bertobat harus sungguh-sungguh. Nah disitulah ngerokok berhenti gitu kan. Ya berhentinya Ustaz, saya depan Ustaz ngerokok, Ustaz nggak marah. Nggak marah, beliau ya diem aja. Tapi beliau kan berdoa mungkin ya kan. Iya. Akhirnya dari teman Ustaz tuh nggak suka asap rokok. Ya, saya menghargai beliau jadi nggak ngerokok. Akhirnya subhanallah ya Allah izinkan saya berhenti ngerokok. Itu pun caranya banyak lah. Ustaz kan lakukanlah yang dicintai Allah, insya Allah nanti Allah merubah katanya. Nah di situ saya beritikad tuh, karena kan saya merasa banyak dosa lah di situ. Akhirnya alhamdulillah subhanallah ikut dengan Ustadz lah gitu. Masya Allah. Saya ke Ustadz Muslih dulu. Guru, bagaimana sosok beliau di mata guru? Beliau sosok yang amat sangat kuat kalau sudah punya keyakinan. Seperti apa? Saya ingin mengatakan bahwa mungkin sekokoh, setegak gunung Uhud. Masya Allah. Suara itu masih bergemuruh. Padahal isyarat kalimat tauhid sudah seakan beliau ingin berhenti. Dulu di Depok nadanya kalimat tauhid bukan yang sekarang di Sentul. Seperti apa guru? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sini, di Depok itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau biasanya hendak untuk menghentikan bacaan pertama itu agak dilambatkan. Agak Kita dilambatkan. berhenti, di sekitaran beliau berhenti. Tapi di belakang masih kencang suara. Masya Allah. Gemuruh itu semakin hebat. 3 kali seakan belum minta untuk berhenti. Karena kita akan menyampaikan setelah tauhid biasanya ke Asmaul Husna gitu ya. Kok juga nggak berhenti? Kita bertanya. Ternyata beliau pun bertanya-tanya. Pagi hari kebiasaan beliau biasa menjamu para sahabat, tetangga, makan, sarapan bareng. Menceritakan hal yang sama. Siapa ya suara yang di belakang itu? Yang terus Wah, gemuruh gitu ya. tadi ya. Saat saya ada paling belakang Ustadz. Masya Allah. Saya juga tengok kanan, saya tengok kiri, kok nggak ada suara, apa nggak ada orang. Tapi kenapa suara itu ada di belakang? Allahu Akbar. Malaikat ikut serta dengan kita Ustadz. Allah. Jawaban beliau. Baik, yang pertama, kekuatan tauhid beliau ingin mengatakan bahwa benar saat kita ngumpul bareng dengan orang yang berzikir, hafathumul malaikah. Ya, ma'ijtama min qaumin yadhkurunallah illa hafathumul malaikah. Masya Allah. Tidaklah satu kaum duduk, mereka berzikir, pasti malaikat ikut serta. Dan itu kita ingin mengatakan, benar ya hadis Nabi Muhammad SAW. Kita merasa sudah selesai kalimat itu. Ya, tapi di belakang masih sahut menyahut gemuruh kalimat tauhid. Masya Allah. Baik, itu di tahun 2007 kalau tidak salah. 2007 guru ya. 2009 saya mendapati hal yang buat saya juga beliau sosok yang spesial. Ya. Spesial. Saya menyampaikan ketika beliau sampai pulang dari dakwah hari Sabtu. Baik. Guru. Saat teman abang naik ke Yatama, pesantren beliau di Depok. Ada masih satu di Depok pohon ini? yang beliau sangat suka, ada namanya pohon jati. Pohon jati. Saya ingin menyampaikan, ingin cerita ke beliau, Ustaz maaf 3 hari yang lalu hujan hebat di Depok. Sampai mematahkan banyak ranting-ranting pohon jati dan sekarang sudah kering. Tidak ada lagi hijau. Ya udah abang ke atas. Sesyukur ada. Kami bertiga menuju pohon jati yang dimaksud. Betul sudah kering, tidak lagi berdaun. Ya. Ayo bang, Ustaz kita pegang bareng-bareng. Ya. Beliau ingin mengatakan nanti ya bahwa tusabbihu lahu samawati sab wal ardu wa ma fihin wa min kulli syai'in yusbihun. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Semesta ini berzikir kepada Allah ya. Masya Allah. Semesta ini, alam ini, ya, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, pepohonan, tasbih dengan caranya. Kita nggak tahu bagaimana cara tasbih mereka. Benar. Ya. Beliau ngajak ngobrol. Jati,
keluarlah. Ya, seakan kayak kita ngobrol. Kembalilah kau rindang, kembalilah kau hijau. Engkau dalam kuasa Allah. Allahu Akbar. Sama-sama kita berzikir kepada Allah. Ya Rob, kita minta sama Allah. Saat minta sama Allah, kembalikan jati ini ya Allah, lebat daunnya. Allahu Akbar. Sudah kita berdoa begitu, kita pegang, kita baca Fatihah, kita bubar, ya. Sepekan kemudian beliau menyampaikan lagi, Ustaz, lihat ke atas tuh. Dan ternyata sudah kembali hijau. Allahu Akbar, Masya Allah. Satu lagi, jadi saya dapati betapa sangat kuatnya keyakinan beliau ketika sudah mengatakan iya, iya. Karena beliau berusaha antara mengiyakan kata dengan perbuatan. Ya, sangat kuat beliau. Malam itu ketika pagi hari saya Sabtu akan mengisi halaqah di Sentul, saya dimimpikan oleh Allah. Dimimpikan. Ya, mimpi itu ternyata mendapati Allah Akbar, beliau berpulang ke hadirat Allah, tenggelam dalam air yang sangat jernih, kanan kiri mengatakan, ini Ustaz Arifin wafat di air Zam-Zam. Masya Allah. Tenggelam di air Zam-Zam, beliau wafat. Ya, ada apa? Saya harus ceritakan ini kepada Ustaz Arifin. Dan ternyata persis ketika rapi halaqah, beliau ada ternyata di samping ikut nyimak halaqah. Beliau turun bersama, beliau ngambil tangan. Akhirnya saya cerita sama beliau. Ustaz, maaf semalam Muslim mimpi Ustaz wafat. Ya, apa mimpinya Ustaz? Saya ceritakan Ustaz tenggelam dalam air Zam-Zam yang sangat jernih. Takwil manam, ya, dalam beberapa kitab yang bicara tentang takwil mimpi, orang kalau dimimpikan tenggelam itu berarti dia punya penyakit. Dia sedang mengidap penyakit, ya, dia sedang sakit. Ya. Cuman kan kita nggak tahu kalau dia sakit. Masya Allah. Beliau masih sehat. Bahkan setelah itu beliau ngajak berkuda. 9 Arafah, Dzulhijjah, saya sekaligus datang untuk pamit karena akan berangkat haji. Ya. Ketika kami berada kembali di maktab, sudah prosesi Arafah, Mina, Musdalifah sudah selesai. Handphone saya matikan, saya buka. Sahabat saya, Bang Kris, WA. Ustadz lagi di Tanah Haram ya. Amanah dari Murabi. Ini baru Ustadz sama Ustadz Syukur yang dikasih tahu. Karena Ustadz dan Ustadz Syukur sedang haji. Ustadz Arifin itu sakitnya sangat berat. Ya Bang ya. Nasofaring, stadium 4A. Kaget. Bagaimana itu Bang Kris nyampeinnya? Betul ya Bang ya. WA ya Bang ya. Ya. Bang Kris, gimana nyampeinnya waktu itu? Bang Kris kaget gak denger itu? Ya waktu itu Ustadz kan beliau sedang di Tanah Suci, mohon doa karena tolong sampaikan ke beliau, doakan Ustadz katanya. Nggak ada yang tahu. Beliau rapi Bang, jadi menutup tentang sakit beliau, jangan sampai orang merasa susah dengan sakitnya. Tapi beliau mengambil momentum yang bagi beliau adalah pasti majelis doa. Ya. Masya Allah. Tahu kami sedang haji, akhirnya beliau sampaikan, tolong doakan. Baru Ustadz Musli sama Ustadz Syukur yang dikasih tahu kalau Ustadz Arifin itu kanker dengan stadium 4A. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti mimpi saya ketika sebelum saya berangkat haji, beliau wafat. Benar berarti beliau punya sakit. Dan sakitnya berat. Masya Allah. Ya Allah. Luar biasa. Dan saya malam itu, ya padahal baru lelah, capek, berat. Itu tahu nafar awal. Ya, Arafah tidak ada bus. Ya, kita harus jalan kaki menembus 2 gunung. Ya, menuju ke Ifrat. Minta agar diizinkan oleh Allah untuk bisa doa di Multazam. Saya berangkat sendiri, ya, dan saya berdoa di sana. Allah Akbar. Saya minta ya Allah sembuhkan guru hamba atau tidak tahan untuk tugas beliau selesai untuk majelis hamba. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Begitu banyak sekali hikmah, kebaikan yang kita dengar sama-sama. Yang tentunya tambah-tambah mengingatkan kembali kepada kecintaan kita kepada almarhum. Setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Spesial mengenang Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ketika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Pasoddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam
ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Tadi sama-sama kita telah menyaksikan tayangan sedekah. Seperti apa lebih luasnya? Mari kita dengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdus Syukur. Kepadanya dipersilahkan. Baik, jazakallah Ustadz Abai. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ini cocok temanya tentang sedekah. Kami hanya mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh murabbi kita dan ini menjadi sunnah harian yang dilaksanakan di Majelis Az-Zikra. 7 sunnah harian. Masih ingat semua? Pertama, sholat tahajud. Yang kedua, tilawah Al-Quran dengan makna. Yang ketiga, sholat berjamaah, terutama subuh. Kalau subuhnya kelar, insya Allah yang lain bisa ikutan juga. Kemudian, sholat duha. Berikutnya, bersedekah. Lalu, jaga wudhu dan beristighfar, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jamaah zikra mengamalkan ini 7 sunnah harian yang setiap hari kita lakukan. Hari ini insya Allah kita bangun sholat taraweh, bahkan bangun sahur, mudah-mudahan bukan hanya makan sahur, tapi juga adalah melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Yang kedua, kita berjamaah, ayo kita makmurkan. Beberapa waktu yang lalu masjid musola ditutup. Kalau sekarang masjid musola sudah dibuka, masa iya tidak masuk-masuk juga ke dalamnya. Mau apa lagi? Mau ditutup lagi? Maka saat masjid dibuka, makmurkan, makmurkan, makmurkan. Tilawah Al-Quran, Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan akrab-akrab dengan Al-Quran. Ini Ustadz Abai, lihat wajah-wajahnya nih, model-modelnya sekali duduk 3 juz habis ini. Masya Allah. Juz apa itu? Juz apa ini? Ya, senang kita, sibuk dengan Al-Quran, berakrab-akrab dengan Al-Quran. Wong dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Guidance buat orang bertakwa dalam hidupnya apa? Al-Quran. Masa enggak dibaca petunjuk hidupnya? Baik, kemudian apa? Sholat duha. Ya. Al-Quran, kemudian sholat berjamaah, kemudian sholat duha. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat duha. Dulu almarhum suka berkelakar. Kalau ndak tahajud, mungkin dia masih punya alasan. Kenapa nggak tahajud? Ketiduran. Coba, apa alasan nggak duha? Kebangunan. Ndak ada bahasa Indonesianya juga. Maka sholat duha sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau mau dikaitkan dengan rezeki, siapa yang tidak membutuhkan rezeki? Doanya pun indah, ya Allah, kalau rezekiku ada di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit. Oh, urusan rezeki begitu ya. Tapi kalau bilangan rokaat maunya sholat taraweh yang banyak apa yang sedikit? Allahu Akbar. Rezeki. Duha itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sedekah. Nah ini ajaran dari guru kita dan beliau sudah membuktikan sedekahnya luar biasa. Dalam keadaan sakit pun, ingat waktu di Penang, Malaysia, kita ini keliling dari kamar ke kamar. Sekaligus apa? Bersedekah, membantu. Beliau padahal membutuhkan. Beliau dalam keadaan sakit, tapi beliau masih mau berbagi. Orang-orang yang membantu beliau, berkhidmat kepada beliau, diberi. Maka kita semua, ayo laksanakan sedekah.
Beliau selalu membahasakan begini, kalau kita diberi sesuatu oleh orang, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang kita sedang butuhkan atau sedang kita hajatkan, maka apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, terima. Bahasa Indonesianya sudah tepat. Terima kasih. Senang gak nerima? Senang. Kalau senang nerima, senang ngasih dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Senang ngasih, insya Allah makin banyak yang diterima. Orang gak ada cerita. Saya hanya mengutip, ini mengenang beliau. Kata beliau lagi apa? Orang itu yang baik, yang dermawan, temennya yang baik-baik, yang dermawan. Orang pelit, harusnya temennya juga yang pelit. Tapi ternyata yang pelit pun tidak demen sama yang pelit. Kan begitu. Maka sodako ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakohkah namanya, infakkah namanya, zakatkah namanya, wakafkah namanya. Dilandasi dengan keikhlasan, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Berbagi, berderma, dilipat gandakan bahkan 700 kali lipat. Dan Allah masih bisa memberi lebih daripada itu. Bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi tidak ada ruginya kita bersedekah atau bersedekah. Memberi di jalan Allah, berderma pasti akan menguntungkan. Enggak ada cerita dermawan miskin karena kedermawanannya. Semakin dia dermawan, semakin banyak dia memberi, semakin banyak Allah Subhanahu wa ta'ala hadirkan untuknya. Saya pagi-pagi Kang Abai buka dompet. Karena keponakan saya yatim minta tolong, Aa bantu dong. Harus hari ini bayar sekolah. Berapa? 300.000. Saya buka dompet, alhamdulillah isinya persis 300. Saya keluarkan, saya bilang pada ponakan saya, bayar hari ini, jangan ditunda lagi. Alhamdulillah dompet kosong. Siang-siang saya ketemu dengan kawan saya yang pengusaha, dia sukses. Dia kasih hadiah kepada saya, siang tuh. Ustadz ini bawa pulang, bawa buat keluarga. Alhamdulillah, pulang ke rumah, dibuka isinya 3 juta. Pagi keluar 300.000, siang dibalas 3 juta. Besoknya diulangi lagi, enggak dapat. Kenapa? Karena berpikirnya begitu. Menghitung padahal boleh jadi rezeki yang Allah beri, balasan atas sedekah kita lebih dari nilai yang kita keluarkan. Tidak melulu uang berbalas uang, uang kembali uang. Kesehatan dibeli oleh Allah. Punya teman soleh-soleh baik-baik bisa duduk bersebelahan seperti ini kan senang nih. Senyum bareng, nangis bareng. Walaupun kadang belum kenal. Coba tengok kiri kanan. Udah kenal atau belum? Bisa bertaubat itu adalah ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Jadi artinya bersedekah ini pasti menguntungkan. Dan inilah yang diajarkan oleh murabbi kita. Bersedekah, bersedekah, bersedekah. Jangan pelit, jangan pelit, jangan pelit. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai menyesal kematian datang kita belum berinfak di jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib.
فأصدق وأكن من الصالحين. Ketika manusia itu disuruh berinfak, dia tidak berinfak. Sampai kematian datang, lalu dia berandai-andai, ya Allah, andai ada kesempatan kembali ke dunia, ada kehidupan sebentar saja, niscaya aku akan berinfak bersodako, dan niscaya aku akan menjadi orang soleh. Sayang kesempatan itu tidak kembali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Haji Abdul Syukur yang begitu banyak memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi manfaat buat kita. Jangan sampai besok hari di mana kita akan pulang, kita tidak punya bekal. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati spesial mengenang Kiai Haji Arifin Ilham. Hanya di Cahayati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan ya Habibullah, Nabil, Robi tercinta fillah. Kami pribadi mendampingi beliau, Kiai Haji Almarhum Muhammad Arifin Ilham. Alhamdulillah bersyukur sekali bisa kumpul di majelis ini. Allah kumpulkan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Banyak pesan-pesan beliau kalau kita utarakan mungkin nggak bakalan bisa habis sampai banyak waktu gitu. Insya Allah pesan beliau, cintailah Allah dan Rasulullah dan cintailah mereka yang mencintai Allah dan Rasulullah. Dan kesempatan yang terindah dalam hidup ini adalah kesempatan bertobat sebelum wafat. Beliau sering menasihati kita, banyak sekali akhlak-akhlak beliau. Beliau berakhlak mulia, santun, sopan, bijaksana. Dan beliau membawa kami yang bertobat. Kami yang banyak maksiat. Kami yang berlumur dosa. Wasilah beliau. Kami jadi di ada lingkungan orang-orang yang baik. Kami merasa bersyukur ada di sini bersama keluarga beliau. Ada majelis ini bersama para ulama. Padahal kami tidak pantas. Tidak pantas, banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan. Subhanallah. Mudah-mudahan Murobi tercinta fillah mendapat kemuliaan dari Allah dan kita menjadi pengikutnya. Kami cinta mahabbah kepada beliau. Dia berakhlak mulia. Kami mendampingi sampai insya Allah 13 tahun sampai dari kecil beliau mengajak ke guru-gurunya sampai beliau ke sekolahan SD-nya mengajarkan kita betapa mulia kepada gurunya, kepada orang tua. Dan subhanallah yang kami masih ada ganjilan tadi
di sisi pemaparan Ustadz. Ustadz itu bercerita, beliau itu bukan merokok. Subhanallah, beliau tidak merokok. Beliau berpura-pura karena pengen beli motor. Enggak ngerokok dan berjudi pun enggak beliau. Beliau main kelereng, anak kecil. Mungkin itu insya Allah mahabbah kami pada beliau dan keluarga beliau. Insya Allah lillah filah kami pribadi ikut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, adz-dzakirin wa dzakirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin. Beliau selalu mengingatkan perjuangan enggak sepanjang umur. Umur kita terbatas dan kita akan wafat. Pasti kita akan berjumpa dengan yang menciptakan kita. Tapi pesan beliau adalah perjuangan harus terus berlanjut. Perjuangan ini, harokat dakwah zikir ini harus terus berlangsung. Maka di punggung-punggung kita lah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Zikir ini harus terus menggema di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua harus terus membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada beliau bukan sebatas karena kita pernah duduk bersama. Bukan hanya karena kita pernah mendengar suara beliau. Bukan hanya karena kita pernah mencatat apa yang beliau ajarkan. Bukan hanya karena kita pernah foto bersama dengan beliau. Tapi kecintaan itu harus merasuk ke dalam hati melalui amal-amal soleh yang beliau lakukan. Maka melaksanakan kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan adalah tanda cinta kita kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sama-sama, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangi saudara kami, sahabat kami, guru kami, dan juga orang tua kami, Ustadzuna Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sayangi beliau ya Allah. Ampuni dosa-dosa beliau ya Allah. Angkat derajat beliau di jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami semua bersaksi, nasyhaduhu min ahlil khair. Kami semua bersaksi bahwa beliau adalah seorang yang sangat baik. Beliau adalah seorang yang banyak menunjukkan orang ke dalam takwa kepada Allah, banyak memberikan taufik melalui tangan beliau sehingga banyak orang-orang menjadi saleh ya Allah, orang-orang yang jauh dari syariat-Mu, dari agama-Mu, kemudian mereka menjadi soleh dekat dengan-Mu karena wasilah dakwah beliau ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang mencintai beliau dan bersama beliau kelak di jannah-Mu ya Allah, sama-sama dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada guru kami Al-Habib Nabil Al-Musawa, Kiai Haji Abdul Syukur, Umina Hajah Nur Hayati dan Bang Kris beserta keluarga besar daripada Pondok Pesantren Az-Zikra dan segenap keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami mengingatkan kepada semua para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Sampai jumpa lagi, kami sekeluarga besar Cahaya Hati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu